Shalom, selamat pagi semua anak-anak Tuhan yang diberkati. Pagi ini saya ingin menyampaikan sedikit renungan tentang kesesakan. Tentunya di dalam kesesakan tidak nyaman ya saudara ya. Saya akan membuka di Alkitab dalam Mazmur 69 khususnya ayat 4. Di sini temanya doa dalam kesesakan. Yang saya akan ambil Mazmur 69 ayat 4. Di sini katakan, orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Di sini Mazmur yang ditulis oleh Daud. Daud katakan dia mengalami orang-orang membenci dia tanpa alasan. Saudara, kalau kita berbuat salah, tiba-tiba dibenci orang gitu ya, dikomplain orang, wajar ya rasanya ya, wajar. Oh ya saya salah kok, wajar lah saya dikomplain, saya diprotes orang, saya disalahkan orang, ya memang saya salah gitu ya. Tetapi sungguh tidak enak, sungguh tidak nyaman ketika kita sudah berbuat benar, kita sudah menolong orang, kita sudah menabur kebaikan, kok masih dibenci ya kita ya. Nggak masuk ya di logika ya, nggak seimbang ya, nggak adil rasanya. Toh saya udah berbuat baik, udah berbuat yang benar, kenapa masih dibenci? Di sini katakan sama Daud, orang-orang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepala kita, dikatakan. Ini rambut kita ya. Kita nggak bisa hitung berapa jumlah rambut kita. Kenapa dikatakan lebih banyak? Sepertinya udah nggak bisa kita tanggung, kita nggak bisa menanggung beban berat ketika kita dibenci, dikatakan lebih banyak dari rambut di kepala. Banyak sekali saudara ya, udah lebih banyak rambut di kepala kita. Rambut segini aja gak bisa kita hitung ya. Artinya tidak terbatas jumlahnya. Banyak sekali. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku saudara. Mas Daud ya, banyak yang membenci dia. Saya atau teman-teman semua yang menyaksikan video ini, jika saudara juga mengalami hal yang sama, dibenci banyak orang, bahkan dikatakan hendak dibinasakan. Kak Brigadir Joshua aja ya, dia dibinasakan, dia harus tewas saudara. Padahal dia udah berbuat baik, dia udah benar, dia udah kerja dengan totalitas. Yang memusuhi aku tanpa sebab, Daud katakan. Saudara, orang benar pun banyak yang membenci. Yang pasti orang yang membenci itu tentunya bukan orang yang baik. Mereka juga adalah orang yang jahat. Mereka adalah iblis yang merasuki hidup mereka. Kenapa orang bisa membenci? Pertama adalah iri hati. Kalau dia udah iri hati, dia akan mencari alasan untuk membenci kita, menjatuhkan kita. Betapa jahatnya hati yang iri saudara. Kita yang sudah mengerti firman Tuhan, kita yang sudah merasakan kasih Tuhan, marilah kita mengasihi sesama kita. Jangan membenci saudara, jangan iri hati, nggak enak saudara. Orang yang suka membenci, orang yang iri hati, wajahnya pasti cemberut terus. Wajahnya tidak akan ada sukacita. Mari kita lepaskan pengampunan untuk orang-orang yang membenci kita.
untuk orang yang menyakiti hati kita. Nggak enak saudara hidup di dalam kebencian, hidup dalam sakit hati. Nggak enak. Lebih enak, lebih nyaman kita. Akan lebih sehat rohani kita. Lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang menyakiti kita. Walaupun di sini katakan tanpa alasan saudara. Saya sering juga ketika mengalami masalah, saya diskusi dengan suami. Oh ya Pak, kita ingat loh Alkitab, kita akan dibenci tanpa alasan. Kita ikut Yesus memikul salib kehidupan ini. Yang di sini katakan lagi bahwa aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Biasa seorang pencuri, perampok, ya kan, dihukum, disuruh mau denda, membayar kembali apa yang diambil. Lalu kita apa? Kita nggak mencuri, kita nggak merampok, kita nggak berbuat kejahatan. Loh, kita harus mengembalikan apa yang tidak kita rampas. Firman Tuhan katakan, ini digenapi dalam Mazmur 69 ayat 4. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepala aku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Di sini memang apa yang Daud alami, kita juga masih alami ya dalam kehidupan kita ya. Jangan takut saudara. Kita tetap harus berbuat baik-baik sekalipun kita dijahati. Dalam Yohanes 15 ayat Yohanes 15 ayat 25 dikatakan, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Di sini akunya pun huruf besar. Yohanes 15 ayat 25. Aku itu Tuhan Yesus di sini. Tuhan Yesus pun dibenci. Kita dibenci tanpa alasan. Sama seperti yang Tuhan alami saudara. Pencipta kita mengalami hal yang sama, kita dibenci. Tetaplah mengasihi, berdoalah buat orang-orang yang menganiaya kita. Mungkin tidak secara fisik, tetapi secara perasaan, secara pikiran, kita disakiti, kita dibenci. Telinga kita mendengar kata-kata yang gak baik, kata-kata yang menyakiti hati kita. Kembali kita harus ambil keputusan, jangan mau sakit hati karena orang lain. Kita harus tetap sukacita, kita harus tetap kuat, tetap semangat sampai Tuhan datang menjemput kita, menjaga hati kita agar tetap kudus. Tidak ada kebencian, yang ada sukacita karena kita adalah umat pilihan Allah. God bless you. Tetap semangat, tetap menabur kebaikan, menabur kasih, sekalipun dibenci, tetap harus berbuat baik kepada semua orang. Entah dia orang baik, entah dia orang jahat. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. God bless you all.